Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dengan saya Gregorius Situmorang. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan harian kepada kita semua yang bertemakan damai yang sejati. Nas pertama dalam Injil Yohanes yang mengutip perkataan Yesus yang menyebutkan identitas sang penolong bagi para muridnya. Bahasa Yunani yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes adalah Parakletos, yang berarti penolong dan penghibur. Parakletos ialah Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong para murid mengenal kebenaran dan cara hidup dalam kebenarannya. Pengajaran Roh Kudus ini tidak akan bertentangan dengan pengajaran Yesus. Selain itu, Roh Kudus juga akan meneruskan misi, pengajaran, dan pelayanan Yesus di dunia dengan membukakan pengertian para murid tentang Yesus dan karyanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus akan membuat para murid mengerti segala sesuatu dengan benar dan penuh tantangan, dan itu adalah tentang pekerjaan Allah bagi manusia. Bagi para muridnya, pekerjaan Roh Kudus ini akan menghasilkan damai sejahtera dari Yesus. Damai sejahtera ini tidak berasal dari dunia, sebab dunia tidak mengenalnya. Dunia mampu memberikan damai, tetapi tidak akan menghasilkan sejahtera bagi manusia. Kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup para murid Yesus adalah pasti karena Roh Kudus diutus oleh Yesus dan Allah Bapa. Namun tanpa kepergian Yesus, Roh Kudus tidak mungkin datang. Para muridnya seharusnya bersukacita karena kepergian Yesus kepada Bapa menandakan misinya dari Allah Bapa telah selesai tuntas dengan sukses. Itu sebabnya Yesus dapat kembali lagi kepada mereka untuk membawa mereka tinggal bersamanya di rumah Bapa. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan misi ini menyebabkan Yesus rela melakukan perintah Bapa bukan karena ia tidak berdaya terhadap penguasa dunia yang ingin menghancurkannya. Sebagaimana dihayati Yesus sendiri selama hidupnya, sumber kedamaian dan sukacita adalah menuruti perintah Allah Bapa. Orang yang hidup semau gue atau demi memuaskan keinginan sendiri akan menjadi kecewa, karena tidak akan ada habisnya keinginan tersebut. Namun perintah Allah justru terbatas pada hal-hal yang baik, yang menuntun kita untuk keselamatan. Perintah Allah itu terbatas, justru keinginan kita akan kepuasan yang tidak terbatas. Hal ini sungguh patut kita renungkan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang penuh damai, ketenangan, dan kebahagiaan? Seringkali kita merasa gelisah, takut, bimbang, dan merasa tidak damai karena ada konflik, perang, kekerasan, dan lain sebagainya. Belum hilang dari ingatan kita konflik-konflik sosial yang melanda sejumlah daerah yang mengakibatkan tidak hanya kerugian material yang besar, tetapi juga korban manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi penuh kegelisahan karena Yesus menunjukkan tanda-tanda hendak meninggalkan para murid untuk hidup sendirian sebagai kawanan, Yesus berkata, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Yesus memberikan sapaan damai yang meneguhkan para murid yang sedang gelisah. Dengan sapaan ini, Yesus hendak menunjukkan cintanya kepada mereka dan meneguhkan mereka bahwa Yesus akan senantiasa hadir di tengah mereka. Sapaan Yesus menyembuhkan, ucapannya menenteramkan. Seperti halnya para murid, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kedamaian kasih Yesus. Namun Yesus juga menyatakan, damai yang kuberikan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan,
kedamaian yang ditawarkan dunia adalah kedamaian hidup yang tanpa masalah. Namun tawaran ini sesungguhnya semu semata karena tiada kehidupan dunia ini yang lepas dari masalah. Dunia di sekitar kita banyak menawarkan solusi untuk bisa hidup tanpa masalah. Tetapi sedikit yang menawarkan bagaimana hidup tegar menghadapi dan menyelesaikan masalah. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup damai dalam Tuhan adalah hidup dalam kekuatan sehingga kita tidak gentar saat hidup kita diterpa ketakutan, tidak goyah saat kita dilanda masalah. Dengan demikian, hidup dalam damai Tuhan tidaklah berarti tanpa masalah, tetapi hidup dalam kekuatan dan keteguhan menghadapi masalah itu. Warta damai dan sukacita inilah yang juga disampaikan oleh Paulus dan Barnabas sebagai perbuatan kasih Allah di kota-kota yang mereka datangi. Biarpun ditentang dan dianiaya, mereka tetap bertekun dalam iman. Hasilnya ialah pintu iman dibukakan bagi bangsa-bangsa lain. Bagi semua orang yang berkehendak baik, semoga sapaan damai Tuhan pada hari ini menyembuhkan dan menenteramkan kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur karena kita memiliki kepastian penyertaan Allah melalui Roh Kudus dan jaminan keselamatan kekal oleh karya Kristus yang sempurna di salib. Mari kita renungkan pada hari ini, renungan harian yang bertema damai yang sejati. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Pace e bene.